Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Ekspor Expert Talk, sebuah acara podcast mengenai ekspor yang hadir rutin setiap hari Sabtu jam 9 sampai 10 pagi di TV Desa dan nanti akan diriran di channel saya di Ekspor Expert Indonesia. Nah, acara ini menghadirkan expert di bidang ekspor tentunya yang hadir tidak hanya dari Indonesia tetapi dari luar negeri juga. Pada pagi hari ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial, hadir langsung dari Australia. Beliau ini diaspora kita yang mempunyai inovasi bisnis yang sangat menarik yang tentunya bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Hari ini kita kehadiran Ibu Nani, beliau dari Australia, dari Sydney, dan tema kita pada pagi hari ini adalah Food Truck Indonesia yang lagi viral di Sydney. Selamat pagi Bu Nani, apa kabar? Selamat pagi Pak, selamat pagi Pak Haris. Siap. Nah, Bu Nani, seperti tadi kami sampaikan, acara ini hadir tiap hari Sabtu, rutin Bu, tiap minggu, dan hari ini sudah masuk ke episode ke-45. Jadi tiap minggu kita memberikan informasi, potensi, dan yang lebih utama motivasi kepada kita semua mengenai ekspor. Nah, beberapa minggu yang lalu saya mendapat berita nih mengenai Bu Nani dan juga food truck-nya yang sedang viral di Sydney. Nah, kita ingin tahu nih ceritanya. Ini seperti apa sih food truck ini dan ada berapa di Sydney? Kemudian kenapa nih Bu Nani tertarik dan akhirnya terjun di dunia ini dan tentunya mempromosikan produk Indonesia nih melalui kuliner ini, melalui food truck ini. Mungkin Bu Nani bisa agak ke kiri sedikit nih biar lights-nya ya tertutup sedikit-sedikit lagi Bu Nani. Oke, siap. Boleh. Silakan Bu Nani, mungkin perkenalan dulu Bu Nani karena kita belum kenal secara langsung lebih dalam nih ke Bu Nani. Saya baru komunikasi by WA, kemudian baru kali ini kita bisa langsung melalui Zoom. Nah, ini kelebihan teknologi kali ini Bu. Jadi pandemi ini tetap juga memberikan ide-ide kepada kita. Salah satunya podcast ini kita memberikan informasi, motivasi. Jadi saya bisa ngundang-undang teman-teman saya, expert-expert dari luar negeri ini untuk sharing, Bu. Nah, ini Bu Nani mungkin bisa cerita Bu Nani ini siapa, kemudian sudah sejak lama ada di Sydney dan bisnisnya seperti apa. Tapi kita akan putarkan dulu profil Bu Nani ya dan food truck ini. Silakan ya. Kita putarkan dulu sebentar. Videonya, Mas Slamet. Cooking since she was 8 years old, and she loved cooking, and I think part of her dream is to have a place to sell food. There's not many, I think there's only 2 or 3 in Australia.
Nah, nah itu profilnya Bu Nani nih. Saya baru lihat lagi ternyata membanggakan ya Bu Nani ya. Saya terlihat dari ekspresinya Bu Nani juga kelihatannya bangga nih dengan apa yang dilakukan Ibu Nani. Dan tentunya Ini bangga pembuatannya itu bagus sekali, Pak. Ya, kita sharing-sharing Bu Nani karena ini memberikan motivasi lah kita semua. Kita pengen tahu diaspora saudara-saudara kita yang ada di luar negeri itu bisnisnya seperti apa dan mempromosikan Indonesia itu seberapa bangganya lah. Kalau saya lihat nih tidak hanya bisnis saja tapi rasa pride of Indonesian-nya ini kelihatannya lebih nih. Dan saya sebagai informasi juga ke Bu Nani, waktu itu saya di Sydney 2015-2018, sayangnya ternyata saya belum pernah ketemu Bu Nani waktu saya di Sydney nih. Oh iya, tahun berapa ya Pak? Saya 2015-2018 Bu. Jadi saya kepala ITPC Indonesian Trade Promotion Center di Sydney. Jadi kami tim dengan KJRI Sydney. Jadi saya kembali di 1 Januari 2019, tapi setelah saya kembali di Indonesia, saya tetap jaga networking, jaga silaturahmi dengan teman-teman. Nah malah nambah nih, salah satunya dengan Bu Nani. Jadi saya coba gali potensi diaspora kita yang di luar negeri. Jadi adanya channel ini, apa namanya podcast ini bisa memberikan informasi, motivasi ke kita di Indonesia dan juga tentunya kepada diaspora yang ada di Australia, Bu. Dan tidak hanya di Australia, tapi juga di seluruh dunia bahwa ternyata bisa dan harus nih diaspora ini juga berkontribusi kepada Indonesia. Nah ini kita ingin dengar dari Bu Nani. Mungkin sebelum kita ingin tahu kok bisa Bu Nani nyasar sampai ke Australia itu ceritanya bagaimana nih? Mungkin sedikit tadi saya ngambil videonya Bu Nani itu kan ada suara Pak John ya kalau nggak salah ya. Mungkin bisa ceritakan juga di situ. Mas John, nah silakan Bu Nani. Iya, oke. Sebetulnya sebelum saya memulai ya cerita saya. Iya. Berterima kasih dulu kepada Ibu Suli. Iya. Dan juga Ibu Catherine di Konjen Sydney. Iya. Juga saya berterima kasih juga kepada Konsulat Sydney dan Canberra yang sudah mempromosikan Indonesian Food Truck di Australia ini. Dan juga satu lagi untuk Kementerian Perdagangan Luar Negeri yang saya lihat sudah juga mempromosikan bisnis food truck di Australia ini. Terima kasih banyak. Kami yang berterima kasih Bu sebetulnya kepada Ibu. Iya. Oke, sebetulnya untuk bisnis food truck ini saya tidak ada planning. Cuma waktu itu kebetulan ada di pikiran dari partner saya bilang seperti ini, bagaimana kalau kita buka bisnis food truck? Terus saya bilang, saya bilang itu sulit sekali sepertinya nanti untuk mendapatkan izinnya. Dan terus beliau bilang, kita bisa coba. Nah, disitulah mulai. Dan itu pun seminggu itu kita planning dan minggu depannya itu kita sudah mulai cari-cari untuk pembuatan fitrahnya. Jadi tidak ada planning. Tapi sebelumnya gini Bu Nani, tadi kan kita ingin tahu nih Bu Nani nyasar ke Australia ceritanya gimana nih? Tahun 2009 apa 2008 ya Bu Nani ya? 2005. Oh malah 2005, oke 2005. Ya, jadi setelah saya pulang dari Eropa, saya balik ke Indonesia, lalu saya mencoba datang ke Australia, dan saya saat itu belajar hospitality 2 tahun, mengambil student visa. Di TAFE ya Bu ya, bukan? Waktu itu di college. Oh di college, oke. Ya. Setelah itu saya ambil 2 tahun dan di situlah saya mulai tinggal di Australia dan menjalankan kehidupan di Australia seperti pendatang-pendatang lainnya. Dan setelah itu saya
tidak pernah kerja saat itu karena saya study saja dan mulai memikirkan untuk memiliki keluarga. Dan setelah saya itu tidak ada berniat untuk menjalankan bisnis atau lainnya. Dan ya mulai saat itulah saya memulai kehidupan baru di Australia dan memiliki anak. Anak saya 1. Cowok ya Bu ya? Ya cowok, namanya Jack. Tapi kalau di Indonesia lagi liburan dipanggilnya Jaka. Nah ini di Indonesianya di mana nih Bu? Ini tadi kan kalau Ibu sampaikan di Sydney, di Australia di Sydney, betul Bu? Atau kota lain nih dari Australia? Di Wollongong. Oh di Wollongong, oke. Dari Wollongong ke Sydney itu tidak jauh ya Pak, itu cuma 1 jam. Dan banyak sekali itu orang Indonesia yang tinggal di Wollongong, terutama student-student ya, karena di sini ada satu big university di Wollongong. Ternyata banyak sekali orang Indonesia di sini. Betul. Enak juga tuh kotanya waktu saya pernah ke Wollongong juga. Iya Pak ya. Cukup dekat, suasananya lain dari Sydney. Nah, kemudian ya itu suasana lain lah di situ. Tapi kalau waktu di Indonesia, Ibu aslinya dari mana, Bu Nani? Ibu saya asli Betawi. Kental sekali Betawinya. Dan bapak saya almarhum dari Solo. Saya dibesarkan di Jakarta. Jadi mohon maaf Pak, saya nggak bisa bahasa Jawa. Nggak apa-apa Bu. Nah ini kan kita di sini untuk ngobrol-ngobrol santai, pingin cerita lah, dengar cerita Ibu seperti apa, dan tadi seperti kami sampaikan kan memberi motivasi kepada kita semua. Nah, ini mungkin kita kembali lagi ke cerita Bu Nani nih yang tadi mulai 2005 di Sydney ya waktu itu ya, berarti tinggalnya ya Bu? Tinggal di Sydney, terus pindah ke Wollongong. Pindah ke Wollongong, kemudian di 2019 kalau nggak salah mulai bisnisnya. Pembuatan truknya itu prosesnya di 2019. Selesainya di 2020 bulan April. Dimulai dari situlah kita mulai membuka food truck untuk pertama kali di saya tinggal saat ini. Di Wollongong itu ya, Bu Nani ya. Nah, iya, tepatnya di Bulai. Ada suburb namanya Bulai, itu di Manti, itu saya tinggal di situ. Dan iya. Oke. Nah, ini menarik nih. Suburb itu berarti di Indonesia itu seperti kecamatan ya, Bu Nani ya, kalau nggak salah ya. Iya. Di Indonesia apa ya namanya? Iya, kecamatan. Terus ada lagi daerah di bawahnya lah ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita ingin tahu juga karena kan Ibu tadi sampaikan di 2019 mulai dibangun ya food truck-nya ya. Kita belum tahu gambaran food truck apa, tadi sudah di video sudah terlihat food truck yang sudah jadi. Nah, sudah jadi, ya betul. Bu Nani tadi pagi juga sudah share ke kami foto-fotonya ketika dibangun. Nah, jadi kita ingin lihat juga nih fotonya seperti apa. Bisa coba kita share ya, Mas Slamet, Mbak Yasmin. Ini foto-fotonya kita dapatkan dari Bu Nani dan informasinya juga pembuatnya atau desainernya tadi Bu Nani bilang Bapak almarhum dari Solo, nggak bisa bahasa Jawa, tapi yang buat ini kalau nggak salah dari Jogja ya, Bu Nani ya. Mungkin bisa diceritakan nih Bu Nani. Oke, jadi aku panggil Mas saja ya. Ini ada Mas Dona namanya, Mas Dona Trisonara. Mas Dona ini berasal dari Jogja, keluarganya dari Jogja, tapi Mas Dona ini tinggalnya di Jakarta. Oke. Iya, dan saya punya ganti-ganti nih Mas Slamet, Mbak Yasmin fotonya biar Bu Nani bisa menceritakan proses pembangunan truknya. Nah, ini truknya ini apa nih Bu Nani nih? Modelnya apa nih? Oke, ini kami ngambil truknya sendiri sebelum didesain itu dari Iveco Company yang ada di Melbourne. Di Melbourne, oke. Jadi awalnya memang kosongan seperti ini ya, belum didesain ya, Bu Nani ya. Kemudian dibongkar. Ini sudah jadi. Oh, ini sudah jadi. Ini sudah jadi, dalamnya sudah ada nih. Yang tadi itu yang sebelumnya itu
belum Coba jadi. ada foto-foto sebelumnya. Ini Ya, yang sebelumnya ya. Ini baru dipasang dasarnya aja ya. Oke. Bawahnya. Nah. Dan ini sudah jadi, dan ini setengah jadi. Nah, ini dia. Ini baru dipasang floor-nya ya, lantainya. Ini Ya. di pekerjaan di Melbourne, Bu Nani berarti? Kita pembuatannya, desainnya ini di Melbourne. Oke. Terus tadi yang Mas Dona tadi itu, dia datang ke Melbourne juga atau bagaimana ceritanya? Mas Dona itu dia hanya untuk mendesain desain luarnya saja, yang apa itu, yang batik-batiknya dan gambar-gambarnya itu. Setelah finishing touch-nya ya. Iya. Oke. Proses pembuatannya berapa lama? Ini kitchen-nya ya, Bu Nani ya? Ini kitchen-nya, iya. Ini kitchen-nya, ini kami kami mendapatkan dari produk Loose. Jadi di situ ada kompornya, berapa stove tuh Bu Nani itu? 3 atau berapa? Itu yang lingkaran tengah itu khusus yang untuk pembuatan nasi goreng, mie goreng. Jadi itu wok khusus dibuat, yang ukuran paling besar. Itu bisa, ya, itu paling besar. Jadi disitulah saya membuat nasi goreng, mie goreng untuk nasi goreng, mie goreng. Kemudian itu sink-nya juga ada di situ ya, semuanya ya, berarti lengkap ya dalam satu truk itu. Di sampingnya itu pembuatan untuk noodle-nya, jadi mie mie ya, untuk merebus mie-nya, samping dan woknya itu. Oke. Ada lagi nggak nih fotonya nih? Sebentar, coba kita cek dulu nih. Nah, ini sudah terbuka nih depannya nih. Ini sudah hampir 85% sudah jadi. Oke, lanjut. Oke. Ini tadi sebelum itu ya, maaf. Oke, lanjut. Nah, ini sudah total jadi ya. Dari tampak dari belakang. Dan siap untuk dipasangkan desain itu. Ya, Bu Nani ya, yang dilakukan itu ya, dengan desainnya tadi dengan stiker atau apa tuh, atau dicat ulang tuh? Enggak, itu bukan dicat. Jadi itu seperti wallpaper yang bisa bertahan 7 tahun. Oh, lama juga tuh. Iya, jadi pembuatannya, desainnya itu di Indonesia, terus dikirim lewat email ke Melbourne, ke warehouse-nya ini, pembuatan putra, lalu di-print di sana, setelah di-print baru dipasang satu persatu. Oke, wah, luar biasa. Jadi proses pembangunannya butuh berapa lama nih? Tadi kan 2019 ya, sampai 2020. Cukup lama nih, Bu. 6 bulan aja. Hampir 6 bulan, 7 bulan ya, pembuatan proses pembuatan truknya sendiri. Karena memakan waktu sangat lebih, untuk detailnya itu lama sekali, seperti izinnya itu, izin untuk engineer-nya, lalu izin semua mesin-mesinnya yang ada di dalam itu harus lengkap. Karena di Australia itu untuk perizinan itu wajib ya, karena betul. Ya, karena untuk safety first. Siap. Nah, ini menarik ceritanya Bu Nani. Prosesnya tadi ternyata tidak mudah dari awal Bu Nani datang ke Sydney, ke Australia 2005, kemudian akhirnya berpikiran di 2019 ya, dengan partner tadi, terus akhirnya membuat food truck, bisnis food truck. Prosesnya pun juga nggak mudah nih. Prosesnya ada sekitar 6 bulan sampai 7 bulan dan akhirnya jadi. Ternyata kemudian dimulai di 2020 ya, waktu pandemi nih. Ini yang saya juga penasaran juga nih Bu Nani nih, waktu pandemi Australia bagaimana? Apalagi sekarang nih
dengar-dengar dari beberapa teman di sana naiknya di Australia itu mungkin naik ada 1 atau 2 case saja sudah cukup heboh tuh di Australia nih. Mungkin Bu Nani bisa ceritakan dulu kondisi saat ini di Australia bagaimana, Bu Nani? Ya, betul. Saat putra kami itu sudah jadi, pas sekali itu COVID hit Australia dan negara-negara lain ya. Dan saat itu kami sempat bingung. Waduh, ini gimana ya? Kami lanjutkan untuk grand opening atau tidak? Karena restriction-nya itu kuat sekali kan? Betul. Ya, sempat semacam lockdown ya di sana ya? Iya, lockdown-nya itu strict sekali di sini dan sampai ada fine seperti itu di sini. Dan setelah itu kami berpikir lagi, apa kita mulai tahun depan aja ya? Tapi kami pikir lagi, aduh ini kayaknya pandemik nggak akan pernah selesai. Jadi dengan keyakinan bahwa oke, kita mulai saja. Apapun yang terjadi, kita mulai saja. Karena satu yang kita yakin itu semua pasti membutuhkan makanan. Dan saat itu masih bisa masyarakat di sini bisa untuk take away only. Oke. Tapi jadi, waktu itu belum boleh keluar ya, memang di lockdown ya, Bu Nani ya? Iya, di lockdown. Ya. Iya. Tapi untuk hospitality di sini, untuk restoran-restoran itu dibolehkan buka, tapi hanya untuk take away. Jadi Bu Nani tetap jalankan di 2020, tepatnya di bulan apa tuh, kalau boleh tahu Bu Nani? Di bulan April tanggal 15. Wah, udah apa tanggalnya juga 15 April 2020 ya? Iya. Siap. Ya. Nah, ini tadi cukup menarik ceritanya dari awal sampai akhirnya. Sempat ragu-ragu karena kondisinya pandemi ini akan membuka atau tidak, terus akhirnya ya semangat, karena kan seperti Bu Nani sampaikan, pasti investment juga sudah keluar cukup besar, kemudian juga kondisi juga belum tentu tahu kapan selesai itu pandemi pada waktu itu juga, dan yang jelas produk Bu Nani, produk kuliner, makanan itu ya pasti dibutuhkan, mau kondisi apapun juga, makan itu pasti sehari 3 kali kan, seperti itu ya. Nah ternyata yang dilakukan Bu Nani ini luar biasa, mendapatkan kesuksesan, salah satu menjadi 3 besar food truck terbaik di Wollongong. Nah, kita akan bicara lebih detail mengenai itu, tetapi setelah pesan-pesan yang akan lewat berikut ini, Bu Nani. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah acara podcast khusus ekspor yang hadir tiap hari Sabtu rutin, menghadirkan expert di bidang ekspor tentunya, tidak hanya dari dalam negeri tetapi dari luar negeri. Nah, acara ini bisa disaksikan di TV Desa, secara live bisa disaksikan, kemudian bisa melihat juga di channel YouTube, di Genflix, dan juga rerunnya di aplikasi kami, Export Expert Indonesia, yang bisa di-download di Android, dan juga tentunya di YouTube kami, Export Expert Indonesia. Nah, tadi sebelum jeda iklan, kita sudah bicara dengan Ibu Nani, diaspora kita dari Wollongong, itu 1 jam dari Sydney, di Australia. Beliau ini tadi sudah ceritakan mengenai bisnisnya kuliner, food truck, makanan Indonesia. Nah,
Ini tadi sebelum jeda saya sempat sampaikan bahwa mendapatkan penghargaan food truck terbaik di Wollongong. Nah, Bu Nani bisa share mengenai hal tersebut dan seperti apa sih bisnis food truck itu di Australia sebetulnya, dan berapa banyak food truck Indonesia ada di Australia, Bu Nani? Silakan Bu Nani. Oke. Untuk food truck di Australia ini sebetulnya banyak sekali ya. Selain food truck Indonesia, terutama dari berbagai negara, ada pizza, ada tacos, ada Indian food, karena Australia kan multicultural ya. Iya. Dan untuk food truck Indonesia sendiri, dulu waktu saya sebelum buka food truck kami ini, kami sempat searching di Google, itu ada satu di Melbourne. Oke, ya. Ya, di Melbourne itu sepertinya kalau nggak salah sate ya, sate kalau nggak salah itu, iya. Dan itu, dan sebetulnya ada satu lagi ini baru, itu sebetulnya berlokasi di South Coast ya, South Coast Australia. Itu juga beliau baru juga buka, orang Indonesia. Kalau nggak salah itu dari Bandung ya. Ya, coba nanti di Google Bapak coba cari Indonesian food truck di South Coast, pasti ada itu namanya. Setahu saya sih itu aja ya, 3 untuk food truck di Indonesia. Dan semoga saya sangat-sangat berharap di masa depan itu akan lebih banyak lagi food truck Indonesia, karena banyak sekali itu customer saya di Hongkong, di South Coast, itu yang sangat antusiastik dengan Indonesian food. Nah, ini tadi sudah kasih clue-nya nih. Banyak sekali customer yang tertarik. Mungkin Bu Nani bisa cerita seberapa banyak sih kemudian ini jam buka ya, mungkin ya, saya nggak tahu itu kalau di sana namanya jam buka atau apa, dan kemudian apakah stay di satu tempat atau bagaimana, ini bisa diceritakan nih Bu Nani. Dan mungkin perizinan ini pasti berbeda, karena di Indonesia food truck itu mungkin bisa dibilang ada tapi nggak seramai di Australia ya, mungkin ya. Nah, mungkin perbedaannya antara kenapa Bu Nani akhirnya memutuskan harus pakai food truck instead of bikin restoran, itu bisa diceritakan Bu Nani. Nanti sambil coba kita share foto-foto pelanggannya Bu Nani ya. Silakan Bu Nani. Yeah. Oke. Untuk sistem schedule-nya untuk food truck sendiri itu kami pindah-pindah. Ini salah satu bookingan saya waktu itu ada birthday. Oke. Iya. Bule-bule ya ini ya, Bu Nani ya. Iya. Jadi maaf saya potong tadi pembicaraannya. Ini interesting sekali karena customer saya ini orang tuanya yang birthday yang ulang tahun, dia sangat-sangat mencintai Indonesia. Terutama karena dia pernah itu pergi ke Bali beberapa kali. Dia bilang Bali seperti my second home. Nah, saat dia ulang tahun, dia mengundang kami untuk ke rumahnya. Jadi kami buka food truck kami di rumahnya, dan tamu-tamunya itu bisa pesan makanan langsung ke kita. Dan ini salah satu foto dari mereka. Makanannya apa tuh? Itu makan nasi goreng sama mie goreng. Nasi goreng sama mie goreng. Ayam, iya, sama kerupuknya itu loh. Kerupuknya itu sangat populer di sini, Pak. Oke. Berarti spesialnya di situ ya, nasi goreng dan mie goreng ya? Iya, oke. Kembali ke tadi pertanyaannya ya, Pak. Ya. Untuk schedule kami itu untuk food truck, kami tidak tinggal di satu tempat, tapi kami pindah-pindah, dan juga sesuai dengan bookingan. Oke. Kami tergantung dengan bookingan. Jadi kalau bookingannya ada di sini, ya kita pergi ke sini. Kalau ada di sana, ya seperti itulah. Jadi tergantung dengan bookingan. Dan yang kedua juga
kenapa saya memilih food truck? Saya juga nggak pernah tahu Pak sebetulnya. Tapi bedanya dengan restoran biasa, Bu Nani. Ini kan kalau food truck kan mobile ya. Nah, ini memilihnya di situ atau karena memang bisa mobile itu jadinya? Basically sih sebetulnya saya memilih food truck ini karena fleksibel. Jadi kami bisa juga memilih kapan kita mau mengambil booking, kapan kita tidak mau mengambil booking, dan juga kita tidak tergantung dengan satu tempat. Jadi kita bisa terus mempromosikan, memperkenalkan makanan Indonesia lebih jauh lagi. Oke, luar biasa nih. Nah, bahan bakunya Bu, kalau boleh tahu nih Bu Nani, karena kan masakannya ini nanti masakan Indonesia. Nama-namanya Indonesia lah, mie goreng, apa aja nih, mungkin bisa di-share ke kami nih, mumpung pagi-pagi nih, nanti bisa cari inspirasi buat sarapan juga nih Bu Nani nih. Mie goreng, kemudian apa gitu. Untuk menu kami itu sebetulnya saya bikin sesimpel mungkin ya Pak, karena saya sendiri yang memasak, saya yang memproduksi sendiri, jadi saya tidak ada asisten. Jadi saya membuat sesimpel mungkin yang setidaknya saya bisa melakukannya. Contohnya itu mie goreng, itu ada 2 pilihan, nasi goreng, mie goreng chicken atau mie goreng tofu. Juga ada itu kedua-duanya sangat populer juga di food truck kami. Kami juga ada rendang. Ya, rendang juga sangat populer di sini, terutama untuk para Western ya, mereka sangat kenal apa rendang itu, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Juga ada opor ayam, dan juga lumpia kalau nggak salah ada juga ya. Ada spring rolls, lumpia, spring roll. Iya, dan saya juga membuat satu sambal, itu sambal lemongrass namanya. Dan saya juga membuat dalam satu jar pilihan, kadang ada customer dia minta untuk big quantity ya, jadi saya bisa dibawa pulang ya, take away bisa juga ya. Iya, seperti itu. Dan untuk bahan bakunya ini Pak agak sulit ya sebetulnya untuk pertama kali. Karena saya semuanya membuat dari bahan fresh spice, fresh herbs. Dan saya menemukan beberapa produk Indonesia di beberapa toko di Sydney. Saya harus ke Sydney nih Pak untuk mendapatkan produk tersebut. Dan sangat-sangat surprise, banyak sekali produk Indonesia yang sedang masuk ke Australia ini. Terima kasih untuk semua eksporternya. Nah ini karena Bu Nani sudah sampaikan seperti itu, makanya kita undang eksporternya nih. Importernya sebetulnya dari Australia nih, eksporternya kan dari Indonesia, importernya kita undang. Dan beliau ini yang mengenalkan saya ke Bu Nani sebetulnya secara tidak langsung nih, makanya kita ingin langsung dengar dari Bu Suli juga nih. Silakan Bu Suli. Terima kasih Pak Haris, terima kasih Bu Nani. Ya sebenarnya saya itu digandeng dengan KJRI beberapa minggu yang lalu. Kalau ada program promosi untuk mendukung Indonesia Spice Up the World. Jadi saya dan Bu Katrin dan Mas Adit kemarin itu sempat ke Wollongong, jadi ke 7 Mile Beach, ke tempat food truck-nya Bu Nani. Dan saya rasa ini program yang sangat bagus untuk Indonesia Spice Up the World ya, karena untuk memperkenalkan nasi goreng, rendang, gado-gado, soto ayam dan sate ayam, dan banyak yang produk ini bisa dibeli di food truck-nya Bu Nani. Dan ini bisa mobile ya. Tadi seperti yang Bu Nani sampaikan, bisa untuk acara ulang tahun, untuk acara event-event, dan ini sangat bagus gitu sebenarnya untuk memperkenalkan produk Indonesianya dan makanan Indonesianya. Jadi waktu itu saya sebenarnya pengen lihat juga, dan kita juga sempat membawa bumbu-bambu rendang, bambu nasi goreng, soto ayam, terus gado-gado, supaya orang bulenya itu
kenal gitu dan bisa masak sendiri di rumah, juga santannya. Jadi kita udah bikin paket sesuai dengan tinggal masak aja gitu. Dan kita surprise kalau bule-bule itu banyak yang kenal dan bahkan ada chef yang datang ke sana Pak waktu itu. Dan dia udah kenal produk Kara, produk bambu segala gitu. Jadi ya kami cukup bangga dan semoga program ini bisa diteruskan gitu untuk keliling-keliling Australia dengan food truck-nya Bu Nani. Iya, baik Bu. Siap, betul. saya siap. Jadi memang kangen nih Bu, kami yang waktu itu sih saya ketika di Australia nyari makanan Indonesia itu ya mungkin ke situ-situ aja. Tapi ketika ini ada alternatif baru ini, mungkin untuk kalau di Sydney mungkin tidak ada kesulitan ya, tapi mungkin ada di beberapa kota diaspora kita yang sana mungkin agak susah cari makanan Indonesia. Tetapi lebih dari itu kan kita ingin memperkenalkan produk Indonesia nih, makanan Indonesia. Yeah. Ya. Nah, mungkin Bu Nani bisa cerita mengenai seberapa besarnya sih omset yang didapatkan dari food truck ini. Ini biar sebagai gambaran, karena ini kan kita bicara bisnis ya. Secara umum saja, Bu Nani bisa sampaikan orang yang datang ini berapa banyak, kemudian harganya nih gambarannya apa, berapa, kemudian tadi cost-nya yang di depan itu seberapa besar supaya tidak hanya kami yang di Indonesia, tetapi saudara-saudara kita yang lain, diaspora kita yang di Australia juga mempunyai pikiran yang sama seperti Bu Nani. Oke. Untuk saya pribadi sendiri, waktu awal membuka food truck ini, saya tidak memikirkan untuk go big atau berapa banyak penghasilan yang akan saya dapatkan dari food truck ini saat itu. Saat itu yang ada di pikiran saya adalah saya akan melakukan yang terbaik hari ini, memberikan yang terbaik hari ini, selama customer tersebut senang dan atau happy dengan makanan saya, itu yang saya harapkan saat saya memulai food truck itu sampai hari ini sebetulnya. Dan itu sudah membuat saya sangat-sangat bahagia, terutama saat dimana ada customer yang datang, oh terima kasih, the food was nice, oh the food it was really good, oh thank you for feeding us. Itu seperti itu, saya sangat-sangat sudah bahagia sekali ya Pak. Dan di selain juga kami bisa mempromosikan makanan Indonesia di Australia ini untuk masyarakat Australia. Dan untuk penghasilannya sendiri, setiap harinya itu atau setiap eventnya itu tergantung ya Pak. Untuk seperti di daerah Jervis Bay, itu daerahnya itu sangat jauh sekali dari di mana dari food truck kami ini, itu drive 2 jam 15 menit. Jadi di sana itu betul-betul tidak ada apa-apa, Pak. Masih di New South Wales. Masih New South Wales. Itu masih New South Wales. Dan kami itu sering ke sana. Dan itu banyak sekali customer di sana itu yang datang ke tempat itu, hampir semuanya itu 95% itu makan. Jadi untuk pendapatan hari itu kami bisa men-serve dalam jam 12 sampai jam 7 malam, itu kami bisa men-serve itu 220 customer. Oke. Ya. Kira-kira 220 customer itu dikalikan saja 17 atau dikalikan saja sesuai dengan menu yang kami ada. Ya. Berarti rata-rata harga sekitar 15 sampai 20 atau sampai 20 ada Bu? $20. Paling mahal berapa tuh? Menunya itu paling mahal $20. Oke. Paling mahal $20. Itu untuk nasi campur. Itu harga kami itu sudah paling murah sebetulnya dibanding untuk makanan Indonesia lain-lainnya ya di daerah sini. Dan untuk paling sedikitnya
kita kalau ada undangan seperti birthday party itu minimum kita mengambil birthday party itu minimum 60 orang. Oke. Ya, 60 orang. Jadi di bawah 60 orang itu kami tidak bisa, kita bisa mengambil karena pekerjaan yang kita lakukan itu memakan waktu banyak sekali ya untuk parkir di sana, untuk men-setupnya, untuk membersihkan food truck-nya setelah itu. Jadi kita memberikan limit berapa orang. Ya. Dan untuk tempat-tempat seperti biasa yang bisa dibilang tidak ramai atau ramai, itu kita bisa men-serve antara 50 sampai 120. 50 sampai 120 ya? Iya. Oke. Seperti itu. Jadi itu ramai juga ya, Bu ya? Iya. Alhamdulillah Pak, semenjak kami buka ini di daerah Wollongong ini, kami belum sempat ada break ya, jadi keep going aja sampai hari ini. Bukan tiap hari ya kalau di Wollongong ya? Sebetulnya nggak tiap hari, ada jedahnya itu beberapa hari yang saya lakukan di jedahnya itu saya buat untuk preparation-nya. Oke. Masak rendangnya, karena kan masak rendang itu butuh lama ya. Betul. Dan itu semua bisa dilihat customer tahunya bagaimana nih, Bu Nani nih? Karena kan banyak juga yang mungkin kangen ya, apalagi kalau sudah ketagihan lah bahasanya ya. Ketagihan masakannya Bu Nani, mau kemana pun juga dicari. Nah kita kalau di sana pengen tahu itu bagaimana nih? Oke. Untuk mengetahui schedule kami itu, kami selalu update di Instagram @nanisputra. Atau di Facebook. Kalau ada yang punya Facebook, di Facebook kami update juga. Kami ada page-nya Nanis Food Truck juga, bisa dicari di Google. Dan juga saya update juga di Google Search Nanis Food Truck, nanti ada itu langsung keluar. Di situ jamnya saya ya? Update. Ya, itu juga nanti ada jadwalnya itu saya update di situ. Diklik aja di bagian event. Ya. Ini memang kondisi sekarang kita memang harus combine nih antara digital dengan yang physical presence. Ya, betul. Apalagi kalau makanan kan sebenarnya ini sayang juga nih, saya ini hanya online aja dengan Bu Nani. Saya nggak bisa ngerasakan nasi gorengnya seperti apa nih jadinya. Datang Pak, ke sini Pak. Ya. Makanya kita ingin datang ke sana, ke Australia. Salah satunya ingin nanti kunjungin Bu Nani juga dan teman-teman diaspora di Australia tentunya. Dan kita juga ingin mendengarkan cerita lebih lanjut mengenai kesuksesan produk Indonesia, kemudian kesuksesan diaspora. Salah satunya kesuksesan ini saya juga mendapatkan beritanya bahwa tadi kan disampaikan Bu Nani, the best 3 food trucks in Wollongong ya, Bu Nani ya. Oh iya. Nah itu berarti nggak hanya food truck Indonesia kan, ada food truck lainnya. Apakah itu kompetisi khusus Bu Nani? Oke. Untuk yang 3 best food truck itu di Wollongong, yang pertama itu food trucknya itu barbecue food truck. Beliau itu asli orang Australia dan sudah berdiri kurang lebih itu hampir 10 tahun ya. Base-nya itu mereka ada di Wollongong. Dan yang kedua itu ada pizza, itu pun mereka sudah hampir 15 tahun. Oke. Ya, yang memiliki atau ownernya pizza tersebut itu teman baik kami. Setiap kali kami ada event, kami selalu kontak each other ya. Ini ada event di sini, jadi kita saling berbagi, update. Dan kalau misalkan kami tidak bisa, nanti saya kasih ke dia. Saya tidak bisa tanggal ini, bisa nggak kamu untuk menjalankan schedule ini seperti itu. Dan nomor ketiga itu saya. Jadi cukup yang baru 2 tahun ya Bu ya. Yang baru 2 tahun ya berarti ya.
Iya, betul. Saya cukup surprise juga. Saya tidak mengharapkan itu sebetulnya. Tiba-tiba saya dapat email di email saya pagi itu, seperti yang Bapak sudah tahu itu ada 3 Ya, best ya. contract dan oh, yeah, that's really good. Betul, betul. Jadi tidak hanya Ibu saja yang bangga sebetulnya. Kami pun di sini yang hanya mendengar dan melihat beritanya, membaca beritanya, kami pun juga bangga. Wah, ternyata kita bisa loh, produk Indonesia, bisnis Indonesia, kuliner Indonesia bisa bersaing. Tadi kan dengan barbecue ya, barbekyuan, mungkin steak dan yang lain-lain, pizza, kemudian makanan Indonesia kan ya di situ ya. Jadi dan itu pemilihnya kan bukan hanya orang Indonesia kan ya, Bu Nani ya. Pemilih untuk apa ini, Pak? Pemilih tadi, kenapa tadi bisa jurinya atau mungkin respondennya ya dari kompetisi tersebut ya. Oh, jadi yang dari The Best Food Truck itu mereka menilai dari Google review. Review ya, oke. Ya. Dan yang review kan pasti bukan orang Indonesia saja berarti. Itu lebih banyak ke orang Western ya, ke orang bule sendiri ya. Justru orang Indonesia itu bisa dihitung berapa orang. Iya. Iya, seperti itu. Betul. Jadi itu kan membuktikan bahwa makanan kita tidak hanya buat kita saja, tetapi juga buat masyarakat Australia juga. Nih tadi kan bisa Betul. Salah satu buktinya itu yang penghargaan yang Bu Nani terima. Jadi itu yang menjadi penyemangat kita, Bu, motivasi kita bahwa ternyata produk kita tuh bisa dan kita harus. Cuman sekarang kan memang masih kurang ya. Masih kurang, tadi Bu Nani sampaikan mungkin hanya ada 3 nih di Australia. Tapi kita akan cari tahu lagi. Siapa tahu ada lagi dan siapa tahu juga bisa sesukses Bu Nani. Tetapi kalau memang belum, kita ingin mendorong nih. Kita ada, jadi kalau nyari bahan bakunya susah, di sini ada Bu Suli selaku importirnya. Susah lagi, kita akan cari produk-produk yang lain, eksportirnya nanti saya carikan lah di Indonesia, itu gampang. Support pemerintah, mungkin masih belum seperti support dari pemerintah. Ya mungkin Ibu Nani sampaikan juga, tahu juga Thailand, Vietnam itu kan merajalela ya. Banyak sekali ya. Kulinernya, restorannya di situ. Tapi kita memang mendorong ke situ. Salah satunya kan Bu Nani juga tahu mengenai Spice Up the World, itu adalah salah satu program kita. Kita ingin mengindonesiakan seluruh dunia lah dengan masakan Indonesia. Betul, lah, seperti itu. Betul, setuju sekali Pak. Betul, sharing masukan terkait program itu, dan khususnya ini untuk diaspora yang ada di Australia khususnya ya nih. Nah, mungkin kalau di belahan dunia yang lain juga bisa mendengar ini. Kenapa sih Ibu bisa tertarik, dan ayo kita sama-sama promosi produk Indonesia melalui kuliner nih khususnya nih. Betul, betul. Secara pribadi saya memang sangat mencintai makanan Indonesia, Pak. Dan saya sangat mencintai produk Indonesia, terutama di bidang kulineri. Semenjak saya datang ke Australia ini, itu saya sangat merindukan makanan Indonesia. Dan sepertinya kalau belum makanan Indonesia tuh, kemanapun saya pergi, pulang ke rumah itu pasti makan Indonesia. Karena belum puas kayaknya. Itu, jadi saya sangat bangga bisa mempromosikan kuliner Indonesia ini di Australia, terutama di daerah Wollongong yang jarang sekali makanan Indonesia di sini, dan juga banyak sekali juga masyarakat di daerah Wollongong ini yang sudah pernah ke Indonesia dan mereka tidak bisa kembali ke Indonesia karena COVID ini. Betul. Jadi mereka, saat kami datang ke lokasi mereka dan kita menjual makanan kita, itu mereka sangat antusias sekali. Kebanyakan yang mereka bilang itu, oh saya sangat merindukan Indonesia, oh terima kasih Ibu Nani sudah datang ke sini melepaskan kerinduan saya dengan Indonesia. Itulah yang selalu keluar dari kata-kata mereka ya. Dan saya sangat merasa sangat sangat bangga sekali. Oh ternyata Indonesia itu luar biasa. Di Australia ini banyak sekali yang sudah kenal, dan itulah saya merasa sangat bangga sekali bisa memberikan yang terbaik. Ya, jadi tadi ada kepuasan batin juga ya Bu ya, senang juga ya.
bisa menyampaikan bisa mempromosikan produk Indonesia itu tentunya tidak hanya ada keuntungan, pasti ada keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan kan nggak bisa jalan sampai saat ini kan, tidak bisa continue. Tetapi dari itu kepuasan Bu Nani itu bisa share tidak hanya orang Indonesia yang ada di situ, tapi juga teman-teman kita Australia yang kangen Indonesia tidak bisa datang ke Indonesia, salah satunya dengan makanan ini. Nah mungkin Bu Nani nggak terasa waktu kita sudah hampir 1 jam. Saya mengganggu waktu Ibu, dan di sini ada Bu Suli juga. Terima kasih ke Bu Suli. Saya ingin ada semacam last statement lah, mungkin dari Bu Suli dulu, supaya bisa memberikan penyemangat kepada Bu Nani lagi. Dan tidak hanya Bu Nani, saya ingin Bu Suli selaku importir produk Indonesia nih, sebetulnya nih Bu Nani. Bu Suli tadi kalau Bu Nani sampaikan baru 2 tahun bisnis kuliner, Bu Suli mungkin nggak tahu udah 20 atau 30 tahun lah. Bukan kuliner, tetapi bisnis produk makanan Indonesia, bumbu-bumbu Indonesia itu masuk ke situ. Nah, salah satunya kita ingin combine ini semua, apa yang dilakukan oleh Bu Suli, yang saya yakin bisa 20-30 tahun itu pasti bahasanya cuannya kan pasti besar lah, seperti itu. Nggak mungkin bisnis bisa sustain selama ini sejauh ini, begitu. Dan saya ingin itu bisa menginspirasi diaspora kita yang ada di Australia khususnya, dan juga di Indonesia ekspornya ternyata potensinya besar juga. Mungkin itu dulu dari Bu Suli, silakan 1-2 patah kata Bu Suli. Iya, makasih Pak Haris. Ya Bu Nani, saya sangat bangga, dan ini saya rasa bisa dikembangkan terus untuk program Indonesia Spice Up the World. Mungkin bisa nanti ditambah dengan beberapa minuman dari Indonesia seperti teh botol sosro, kara coconut water yang cukup digemari sama masyarakat Australia, dan kemudian makanannya untuk tetap memprogramkan itu tadi, nasi goreng, rendang, gado-gado, soto ayam, sate ayam, itu untuk program Indonesia Spice Up the World. Maju terus Bu Nani, kami siap dukung. Terima kasih. Nah, itu tadi kesan dari Bu Suli, kesan dan pesan dari Bu Suli. Jadi bisa ada produk-produk Indonesia yang lain juga bisa dipromosikan melalui food truck-nya Bu Nani. Bahkan bayangan saya bisa mungkin ada semacam festival Indonesia, festival kuliner Indonesia. Di situ ada food truck-nya Bu Nani, ada produk-produk makanan itu. Jadi kita bisa ngundang lebih banyak diaspora datang, ngundang masyarakat Australia setempat untuk datang untuk mencoba makanan Indonesia. Nah, itu tujuan kita Bu Nani. Nah, kita ingin mendengarkan last statement nih dari Bu Nani mengenai apa yang sudah Bu Nani lakukan. Kemudian mungkin sekilas kepada kita semua, kepada masyarakat Indonesia khususnya, bahwa produk Indonesia itu memang dipromosikan di Australia dan memang ada potensi pasarnya, dan yang lebih utama juga kepada teman-teman diaspora nih yang ada di khususnya di Australia, tapi juga di seluruh dunia yang mendengarkan podcast ini tentunya, bahwa ayo kita sama-sama promosikan produk Indonesia melalui kemampuan kita. Kalau memang kita tadi di Bu Suli importir produk makanan, ya importir produk makanan. Bu Nani yang memang basicnya, hobinya memang memasak, ya kita bikin bisnis kuliner, dan kita tentunya kita bisa bersama-sama untuk mempromosikan produk Indonesia. Silakan Bu Nani, 2 patah kata untuk last statement-nya. Oke. Iya, terima kasih. Pesan saya terakhir cuma semangat terus untuk para eksporter dari Indonesia untuk terus memperjuangkan dan mempromosikan produk Indonesia, terutama di Australia dan di negara-negara lain. Karena kami sendiri di Australia ini sangat-sangat membutuhkan banyak sekali Indonesian product. Sekecil apapun itu, seperti kerupuk, itu sangat-sangat kami butuhkan di sini, segala jenis kerupuk. Dan juga jangan pernah malu untuk terus memproduksi atau mempromosikan budaya Indonesia, terutama dalam hal ini dari makanan atau kuliner Indonesia. Itu aja. Dan satu lagi yang seperti saya pakai ini, Wonderful Indonesia. So just keep going and keep up your work. So, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Nani. Do your best ya jadinya Bu Nani ya. Kita sama-sama
untuk mempromosikan produk Indonesia, baik kita yang ada di Indonesia maupun diaspora atau saudara-saudara kita yang ada di seluruh dunia, salah satunya di Australia melalui apa yang dilakukan oleh Bu Nani. Sekali lagi, kami beserta tim nih yang ada di Indonesia mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas pencerahannya dari Bu Nani, dan tentunya atas motivasinya kepada kita semua supaya kita bisa bersama-sama mengembangkan ekspor Indonesia, mempromosikan produk Indonesia ke seluruh dunia, salah satunya ke Australia. Tetap semangat Bu Nani, tetap jaga kesehatan, dan kita ketemu lagi di Export Talk minggu depan. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Haris. Terima kasih, tetap semangat dan salam ekspor. Salam ekspor.